Halo sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Sahabat. Dan kita pada saat ini akan memulainya dengan permohonan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ketika kami pada saat ini boleh bersama-sama kembali membuka hati dan pikiran kami supaya disapa oleh firman Tuhan, dan kami juga boleh masuk di dalam sebuah refleksi bersama-sama sebagai sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi. Pada saat ini kami juga mohon tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menolongnya, Tuhan juga yang akan mengizinkannya untuk menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, hari ini kita ada di bawah tema The Discipline of Forgiveness. The Discipline of Forgiveness adalah pengajaran tentang soal pengampunan dan seperti apa itu. Tapi sebelumnya kita akan mulai dahulu tentang hal mengampuni. Saudara-saudara, ketika saya dan saudara-saudara dimampukan untuk mengampuni orang lain, di tengah-tengah apa yang kita lakukan dengan mengatakan aku memaafkan kamu, aku sudah melupakan kesalahanmu, atau kita berkata aku mengampuni engkau dan melupakan kesalahan-kesalahanmu, apakah secara tidak sadar kita menyimpan sesuatu dalam diri kita? Misalnya kita ingin supaya merasa terlihat baik di hadapan orang yang bersalah atau juga orang lain, bahwa saya melakukan sesuatu tindakan yang baik, dan kadang-kadang membuat kita merasa bahwa I am a better person, saya orang yang lebih baik, walaupun dia salah atau tidak salah, saya mampu melakukan pengampunan terhadap kesalahannya. Yang kedua, barangkali kita juga mengharapkan supaya orang itu berterima kasih karena kesalahannya diampuni, atau terselip barangkali keinginan untuk dipuji, bahwa kita sedang melakukan tindakan yang spektakuler, yang besar, yang mulia. Kadang-kadang juga sesudah peristiwa pengampunan kita menjadi gelisah ketika orang-orang di sekitar kita memberikan komentar bahwa itu tindakan bodoh atau tidak bijaksana. Jadi ketika proses mengampuni kesalahan orang lain kemudian memberikan sesuatu yang di dalam diri kita sendiri yang kadang-kadang kita tidak berani mengungkapkannya atau menggalinya, ternyata kadang-kadang terselip hal-hal yang sebenarnya apa yang disebut dengan sebuah pengampunan di balik keinginan-keinginan kita sendiri tentang masalah itu. Ketika saya mengampuni orang dan saya merasa lebih baik dari orang lain, maka itu sesuatu yang sebetulnya tidak murni, ya, sesuatu yang kondisional. Ada sesuatu yang saya ingin kembali kepada diri saya. Atau ketika kita ingin dipuji dan diterima kasihi, pada dasarnya hal seperti ini wajar terjadi dalam hidup manusia. Wajar bahwa kita mempunyai sebuah latar belakang di pemikiran kita hal-hal seperti itu. Tapi apa yang mau dikatakan tentang saya ingin menjadi orang yang memaafkan dengan sebuah pengajaran rohani yang dikatakan the discipline of forgiveness. Sebelum kita masuk ke situ, saya ingin membawa tulisan yang ditulis oleh Evan Ball. Evan Ball mengatakan begini: kebanyakan dari kita dapat mengampuni dan melupakan, namun yang tidak kita inginkan adalah orang tersebut melupakan bahwa kita sudah melakukan pengampunan terhadapnya. Jadi kita nggak ingin orang itu lupa, saya sudah melakukan sesuatu, saya sudah melakukan sesuatu yang besar kepadanya. Dan itu yang seringkali menjadi apa yang dikatakan menghambat ketulusan kita dalam masuk dalam pengampunan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka apa yang disebut sekali lagi yang menjadi the discipline of forgiveness. Di sini dikatakan the discipline of forgiveness adalah pengajaran rohani di mana di dalamnya kita belajar tentang apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Dan ketika kita belajar tentang itu, kita diminta untuk masuk dalam sebuah pengampunan tanpa syarat, unconditional.
Dan pengampunan yang tanpa syarat itu membutuhkan apa yang dikatakan keberanian kita untuk step over ya. Jadi kita bisa melangkahi luka diri kita, hal-hal yang kita rasakan sakit, atau hal-hal yang kita ingin tetapkan antara saya dengan orang yang diampuni, syarat-syarat, atau semacam keinginan di belakang dari proses pengampunan itu sendiri. Tapi pengampunan yang diajarkan kepada kita sebagai sesuatu pengajaran tentang melakukan tindakan itu dalam satu pengajaran rohani kita. Mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita melihat bahwa pengampunan itu keluar dari hati yang sangat tulus dari Tuhan kepada kita, dan Tuhan melakukan satu gerakan pendamaian. Walaupun kita yang bersalah, Tuhan melakukan bentuk pengampunan dengan apa yang dikatakan sebuah tawaran pendamaian melalui penyerahan dirinya untuk supaya terjadi proses pengampunan dengan tujuan. Tujuannya adalah untuk kebaikan bagi yang diampuni. Jadi saudara-saudara, ini yang disebut dengan unconditional. Tuhan tidak minta bahwa kita layak untuk mendapatkan pengampunan. Tuhan menawarkan itu untuk tujuan supaya kita menemukan sesuatu yang lebih baik. Maka apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dibutuhkan kasih. Ketika kita melakukan pengampunan tanpa syarat, dibutuhkan kasih yang kuat. Dan kasih itu bukan yang kita punyai, tetapi yang sudah kita terima dari Tuhan. Kasih itu yang mengajarkan kita untuk kita berani step over, melangkahi luka kita, sakit hati kita, rasa perih yang tinggal di hati kita, atau keinginan-keinginan, syarat-syarat yang sebetulnya secara halus merupakan sesuatu keinginan timbal balik yang kita ingin dapatkan. Maka yang pertama adalah kasih. Yang kedua, kita belajar rendah hati. Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Jadi ketika kita melakukan proses pengampunan, kita ini orang yang sudah diampuni dan tetap masih membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, proses mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan melupakan kesalahannya adalah sebuah proses yang keluar dari kerendahan hati. Ketika kasih yang dari Tuhan menolong kita untuk bisa step over, mampu melangkahi luka-luka kita, kita juga akan dengan rendah hati mengatakan, sebetulnya engkau dan saya adalah orang yang sama. Kita membutuhkan pengampunan, dan juga orang itu membutuhkan pengampunan dari Tuhan dan diberlakukan di antara sesama. Dan yang ketiga adalah untuk tujuan yang baik. Maka proses pengampunan terjadi bukan untuk keuntungan balik bagi kita yang mengampuni, tapi kita menginginkan tujuan yang baik bagi yang diampuni kesalahannya. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Saudara-saudara, satu kali di tengah malam yang gelap di Filipina, ada 3 anak remaja. 3 anak remaja itu mencongkel sebuah van dan dia mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Kemudian beberapa hari kemudian barang-barang itu dijual di pinggir jalan. Tentu saja peristiwa itu gampang sekali diendus dan kemudian polisi datang dan menangkap ketiga remaja itu, memasukkannya ke penjara. Lalu nyonya itu dipanggil, nyonya tua itu, dan ditanya, apa yang engkau ingin lakukan terhadap mereka? Ungkapkan kepada kami. Lalu dia berkata, bolehkan saya untuk mengunjungi mereka? Maka beberapa hari kemudian nyonya itu datang mengunjungi ketiga remaja itu dan dia membawa Alkitab. Setiap kali dia mengunjungi, dia berbicara tentang firman Tuhan dan melakukan semacam Bible study dengan 3 anak remaja tadi. Lalu sesudah berminggu-minggu dia melakukan kunjungannya, satu kali dia minta kepada kepala penjara, izinkan mereka untuk beribadah di gereja seminggu sekali, kalaupun harus dikawal, tapi beri kesempatan mereka untuk pergi beribadah 1 minggu 1 kali. Jadi saudara-saudara, kisah yang mengharukan bukan?
ketika apa yang dikatakan bahwa dalam kekeliruan dan kesalahan, dalam perasaan dilukai, si Nyonya tua ini mendatangi 3 orang yang bersalah itu dan menawarkan tujuan hidup yang lebih baik. Barangkali saya dan saudara kembali merenungkan, kenapa ya saya kok sampai bisa mengampuni kesalahan orang lain dan mau melupakannya? Karena cinta Tuhan, bukan? Cinta yang mengajari kita bahwa Tuhan sudah mendamaikan dirinya. Tuhan dengan kasih-Nya menyerahkan dirinya ganti kesalahan kita. Dan dalam faktanya kita juga masih sering melakukan kesalahan yang butuh pengampunan Tuhan dan sesama. Karena itu tidak pernah ada orang yang berpikir bahwa I am a better person dari orang yang kita ampuni kesalahannya. Mengampuni kesalahan orang lain adalah satu kesempatan yang indah. Ketika kita berkata, saya berani step over, saya berani melangkahi hati saya berani melangkahi kepedihan saya berani melangkahi duka saya yang dibuat oleh orang itu. Sebab saya inginkan yang baik untuk dia. Dan saya sendiri adalah orang yang selalu butuh pengampunan dari Tuhan dan sesama. Selamat merenungkan sebagai sahabat-sahabat Kristus. Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita dan disiplin rohani kita dalam masalah pengampunan. Amin.